Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami ucapkan, semoga Ibu selalu dalam keadaan terbaik. Yang kami hormati Ibu dosen Ratih Awilis SEMM. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 3 dari mata kuliah ICT Literasi kelas MJ 105 menyampaikan presentasi tentang pengaruh penggunaan broadband era digital pada sektor perekonomian di Indonesia. Adapun materi yang akan kami jelaskan yaitu pengertian dan peran broadband, jenis-jenis koneksi internet broadband, sistem jaringan internet di Indonesia. Broadband merupakan suatu layanan koneksi internet cepat yang akan memberikan pengalaman akses internet lebih stabil dan optimal. Media ini bisa berupa kabel koaksial, serat optik, dan radio twice pair dalam konteks akses internet. Broadband network sering diartikan sebagai jaringan atau servis internet dengan kemampuan yang memiliki kecepatan transfer internet dan memiliki jalur transfer yang lebar. Biasanya broadband network digunakan di kawasan perumahan, sekolah, dan tempat umum. Peran broadband. Broadband memegang peran penting dalam berkontribusi aktivitas masyarakat secara individual dalam memperkuat dan menjaga keberlangsungan perkembangan sosial dan ekonomi, termasuk transformasi politik dan institusional, serta pengembangan pengetahuan, teknologi secara dinamis dan mengurangi hambatan, juga dapat mengembangkan peluang kepada UMKM dan kewirausahaan untuk lebih berinovasi dan berkompetisi. Broadband yang digunakan dengan teknologi menstimulasi adanya inovasi-inovasi baru dan menginspirasi generasi muda untuk menjadi pengusaha digital untuk menciptakan aplikasi baru, layanan, dan konten pada berbagai industri. Dua jenis koneksi internet broadband. Satu, ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. ADSL adalah koneksi broadband yang paling umum digunakan. Koneksi broadband ini banyak digunakan untuk keperluan rumahan dan pekerjaan. Koneksi ADSL merupakan saluran digital yang dapat kamu gunakan untuk mengakses internet tanpa menggunakan saluran telepon atau kabel telepon. Gambar di samping adalah ADSL bekerja pada kecepatan lebih dari 512 kbps. Asymmetric Digital Subscriber Line memungkinkan kecepatan internet koneksi tinggi tanpa menggunakan kesibukan saluran telepon. Dalam koneksi ADSL, kecepatan download lebih besar daripada kecepatan upload. Hal karena perbedaan dalam kecepatan download dan upload. 2. SDSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. SDSL mirip dengan ADSL. Mereka hanya memiliki satu perbedaan, yaitu dalam hal kecepatan upload. Koneksi internet broadband SDSL ditandai dengan kecepatan upload dan download yang sama. Gambar di samping, kecepatan download dan upload yang cepat dan stabil biasanya digunakan atau diperuntukkan untuk tujuan bisnis internet. Untuk hal bisnis membutuhkan kecepatan internet yang sama dan stabil dan digunakan untuk dial-up. Koneksi SDSL memenuhi persyaratan untuk itu. Biaya SDSL lebih mahal dibanding ADSL. Namun, hal ini bukanlah menjadi beban
jika mempertimbangkan keuntungan dari sisi bisnis. 3. Koneksi internet broadband wireless. Koneksi internet nirkabel adalah kebutuhan sepanjang hari untuk saat ini. Laptop dan ponsel semua memiliki koneksi internet nirkabel. Kecepatan download yang disediakan oleh jenis akses teknologi internet broadband network ini berkisar 128 kbps sampai 2 mbps. Teknologi ini berkembang karena meningkatnya penggunaan perangkat nirkabel seperti ponsel dan laptop, seperti gambar di bawah ini. Terima kasih paparan dari saya. Oke, yang selanjutnya itu jenis-jenis koneksi internet broadband, yaitu 4 koneksi kabel internet broadband. Internet dapat diakses melalui sambungan TV kabel. Koneksi kabel internet broadband dibuat tersedia bersama dengan saluran TV kabel, sehingga kamu dapat layanan internet dan TV kabel. Kabel koneksi internet broadband menyediakan kecepatan mulai dari 2 Mbps sampai dengan 8 Mbps. Sambungan secara luas digunakan di daerah perumahan di beberapa kota-kota besar. Hal ini lebih terkenal dibandingkan dengan koneksi internet ADSL, meskipun kecepatan download dan upload dari kedua jenis koneksi internet ini sama. Oke, yang selanjutnya itu koneksi internet broadband satelit. Dalam koneksi internet, satelit menyediakan akses internet. Hal ini membutuhkan parabola dan membutuhkan perangkat keras pendukung lainnya untuk menerima sinyal. Kecepatan yang ditawarkan oleh koneksi internet satelit adalah 2 Mbps untuk download dan 1 Mbps untuk upload. Kecepatan ini tidak lebih tinggi dibandingkan dengan jenis lain dari koneksi broadband. Pada koneksi satelit broadband, faktor cuaca mempengaruhi sebagian besar sinyal pada jenis koneksi internet broadband ini. Dan yang ketiga itu sistem jaringan internet di Indonesia. Yang pertama yaitu jaringan satelit. Satelit merupakan salah satu medium yang digunakan dalam transmisi komunikasi. Satelit berfungsi sebagai penerus sinyal untuk dikirimkan dari satu titik ke titik lainnya di atas bumi. Pada umumnya, digunakan jenis satelit geostasioner yang mengorbit pada titik yang sama di atas permukaan bumi dan mengikuti perputaran bumi pada sumbunya. Sistem transmisi data dengan jaringan satelit juga disebut dengan VSAT, Very Small Aperture Terminal. Ya, kita lanjut. Sistem jaringan internet di Indonesia. Sistem jaringan satelit. Satelit merupakan salah satu medium yang digunakan dalam transmisi komunikasi. Satelit berfungsi sebagai penerus sinyal untuk dikirim dari satu titik ke titik lainnya. Di atas bumi pada umumnya digunakan jenis satelit geostasioner yang mengorbit pada titik yang sama di atas permukaan bumi dan mengikuti perputaran bumi pada sumbunya. Sistem transmisi data dengan jaringan satelit juga disebut dengan PSAT atau Very Small Apparature Terminal. Ya, sistem jaringan internet di Indonesia yang kedua adalah jaringan WiFi. WiFi merupakan kependekan dari Wireless Fidelity. Istilah WiFi dalam bahasa Inggris bersinonim dengan WLAN atau Wireless Local Area Network. Oleh karenanya, WiFi dikenal juga dengan cara terhubung dengan internet menggunakan titik akses hotspot terdekat. Titik akses tersebut biasanya terhubung dengan BTS atau Base Transceiver Station yang merupakan tower penguat pemancar sinyal seluler. Baik, yang selanjutnya sistem jaringan internet di Indonesia. Yang ketiga, jaringan kabel atau fiber optik.
Kabel fiber optik adalah sebuah kabel yang terbuat dari fiber kaca dengan teknologi canggih dan memiliki kecepatan transfer data yang lebih cepat daripada kabel biasa. Biasanya, fiber optik digunakan pada jaringan backbone atau tulang punggung karena dibutuhkan kecepatan yang lebih dalam jaringan ini. Kabel fiber terbagi menjadi dua, yakni koaksial terestrial yang ditanam di dalam tanah dan koaksial marine untuk serat optik dalam laut. Yang keempat, balon Google. Balon internet atau Project Loon adalah proyek yang dikembangkan mulai tahun 2011 oleh ilmuwan dari Google X. Dengan adanya balon internet ini, nantinya semua wilayah dapat menikmati akses internet meski di wilayah tersebut tidak memiliki BTS, pemancar sinyal seluler, ataupun ketiadaan fasilitas kabel fiber optik. Balon ini diterbangkan dengan membawa perangkat yang dapat memancarkan koneksi 4G LTE ke permukaan bumi dengan jangkauan radius 40 km. Jadi, bisa dikatakan sebagai BTS yang berada di angkasa. Kesimpulannya, pengembangan broadband merupakan tanggung jawab nasional yang harus dipenuhi oleh semua pihak terkait dan tidak terbatas hanya pada pengembangan infrastruktur broadband untuk kemajuan perekonomian. Pengembangan broadband harus selaras dengan tujuan pengembangan broadband secara global dan meningkatkan daya saing nasional maupun internasional. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.